Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, salam patunggilan. Hari ini kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk menjalani hari baru pemberiannya di bulan yang baru. Dan kita masih memasuki masa Prapaskah di minggu yang kedua, di mana di masa-masa Prapaskah biasanya kita diajak untuk melakukan berbagai hal untuk kita lebih menghayati masa Prapaskah yang kita jalani. Salah satunya adalah dengan kita berpuasa atau berpantang, yang artinya secara sederhana adalah tidak melakukan sesuatu untuk menambah sesuatu. Mari bersama kita akan menghayati tema puasa ini dengan kita membaca firman Tuhan dari Imamat 16 ayat 31. Imamat 16 ayat 31 demikian. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Melalui firman Tuhan ini kemudian mungkin ada pertanyaan di dalam benak kita, seperti apa puasa yang berkenan di hadapan Tuhan? Tentu saat ini ada banyak sekali wujud dari puasa yang dipraktekkan di masa-masa Prapaskah. Tidak makan, tidak minum, menghindari makanan-makanan yang kita sukai, berpuasa tidak memakai kantong plastik, berpuasa memakai HP, gadget untuk bermain, berpuasa berbelanja yang menjadi keinginan kita, berpuasa untuk marah-marah, berpuasa untuk gibah atau rasan-rasan, berpuasa mengeluh, dan masih banyak lagi puasa yang menjadi komitmen kita di masa Prapaskah ini. Memang tidak ada bentuk yang baku dari puasa, sebab Alkitab sendiri memuat praktek puasa yang beragam. Namun satu hal yang pasti, bahwa puasa adalah menjadi salah satu disiplin rohani orang beriman, atau dengan kata lain, menjadi kendaraan untuk mencapai sesuatu, mencapai tujuan. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai dari puasa yang kita lakukan? Tentu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, juga bukan hanya sekedar untuk menyemarakkan masa Prapaskah. Namun dengan berpuasa atau dengan berpantang, tentu ada bagian dari kehidupan kita yang sengaja kita kurangi. Contohnya saja adalah uang kita. Uang yang biasa kita pakai untuk memuaskan keinginan kita, berbelanja ini dan itu, membeli makanan favorit kita ini dan itu, karena kita sedang berpuasa, sedang berpantang, berkurang dan kemudian bisa kita sisihkan. Waktu untuk kita memikirkan keburukan-keburukan orang lain atau dengan bahasa kerennya nyinyir. Demikian juga waktu yang berjam-jam kita pakai untuk bermain gadget atau HP, akhirnya pun juga berkurang. Di dalam berpuasa, selain ada bagian dari kehidupan kita yang berkurang, namun tentu di sisi yang lain ada bagian kehidupan kita yang dengan sengaja juga kita tambahi. Apa itu? Yang pertama tentu adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita akan lebih sering berdoa. Di masa-masa puasa kita juga sering untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian yang menenteramkan, meneduhkan dan menguatkan. Kita pun juga menambah waktu bersama dengan keluarga, lebih banyak bercengkerama, lebih banyak sharing, lebih banyak bercanda, guyon-guyon. Kita pun juga lebih banyak berpikir untuk kebaikan orang lain, membantu saudara kita yang kesulitan
dengan apa yang bisa kita lakukan, termasuk setia mendoakannya. Sungguh dengan demikian Prapaskah kita akan semakin bermakna, dan masa Prapaskah menjadi ruang yang cukup panjang untuk kita mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama yang selama ini kita jalani. Dan biarkanlah di masa Prapaskah ini kita dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena masih diberikan kesempatan untuk masuk di dalam masa Prapaskah. Ruang yang cukup panjang bagi kami untuk mengevaluasi bagaimana hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Di masa Prapaskah ini ada banyak komitmen, bahkan juga ada yang sedang berpuasa atau berpantang melakukan sesuatu, mengurangi dengan sengaja bagian kehidupan yang sering kali menjadikan kami lalai akan Tuhan dan sesama. Dan waktu bagi kami untuk kami semakin dan semakin dekat dengan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami rindu untuk terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami akan ditinggikan. Tuhan akan menjadikan kami anak-anak yang terkasih dan setia untuk terus hidup di dalam jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan kami, dan kami pun siap menjalani hari-hari kami ke depan, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari-hari kita ke depan dengan penuh rasa syukur. Selamat berpuasa, selamat berpantang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.